diskusinya yang aktif ya, terutama yang baru mencari novelty. Ditanya gimana prosesnya atau kok bisa ketemu novelty dan lain-lain ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kami memang setiap bulan terus menggiatkan mengenai eh, seminar-seminar yang tujuannya yaitu biar Bapak Ibu mudah mendapatkan novelty. Nah, setelah itu nanti juga mudah melakukan pengolahan data, ya kan sering juga pengolahan data, dan kemudian nanti mudah mempublikasikan ke jurnal internasional atau nasional reputasi Sinta ya. Nah, itulah memang tujuan dari program ya. Semoga Bapak Ibu memahami dengan adanya seminar demi seminar ini tentunya mempunyai konsekuensi yang tinggi buat Bapak Ibu ya untuk menerapkan hasil sharing-sharing ini dalam penelitian dan publikasi ya. Mungkin saya tidak perlu panjang lebar, langsung ke pakarnya ya, Ibu Dr. Diana yang telah menulis novelty-nya di Digital Banking Balance Scorecard. Nah, apa itu ya? Mari kita dengarkan bersama. Demikian waktu saya berikan ke Bu Dr. Diana. Silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof. Eti untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, Ya, lama. Jadi, ya. perkenalan sedikit. Tadi Prof. Eti juga sudah menyampaikan bahwa saya alumni dari program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Trisakti. Saya angkatan 15. Tuh. Jadi, senang bisa sharing di sini dan semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Tuh. Nah, kalau boleh ya, saya ingin tahu dari Bapak Ibu yang ada di sini, apakah ada yang penelitian atau disertasinya ingin mengarah ke perbankan? Kalau ada, boleh di chat di kolom chat Zoom ya. Belum ada ya, nampaknya ya. Bapak Ibu yang ada di sini, apakah... Oh, ada ya, Ibu Sherly. Oh iya, ada. Saya arahnya ke pajak, tapi objeknya berarti perbankan ya, Pak Sabar. Betul, oke. Nah, saya ingin tahu juga apakah dari Bapak Ibu yang di sini, pekerjaannya atau profesinya di bank, apakah ada? Oh, ada juga ya. Jadi, bekerja di bank, kemudian topik penelitiannya di bank. Nah, eh, sedikit apa ya, share bahwa judul ini waktu saya ajukan, ya saya promotornya adalah Prof. Eti, dan kopromnya waktu itu adalah Dr. Ivon dan Dr. Sekar. Itu. Jadi Bapak Ibu yang Dulu mungkin saat 3 ya, ya sekarang betul. 2. Oh ya, baik Prof. Ini boleh sambil saya cerita-cerita ya Prof? Boleh, boleh Ya, Mbak, ya. silahkan. Ya, baik. Jadi, Bapak Ibu yang sedang mencari mungkin judul disertasi gitu ya. Waktu itu saya konsultasi dengan Prof. Eti dan ini adalah bagian dari disertasi saya. Waktu itu judulnya bukan ini ya, ini kan bagian novelty-nya gitu yang kemudian saya namakan Digital Banking Balance Scorecard gitu. Nah, waktu itu pertama kali saya mengajukan judul sama Prof. Eti ditolak itu ya Prof ya. Jadi saya masih ingat Prof ya. Jadi saya ajukan kembali gitu. Prof Eti mengarahkan ke saya ambil yang baru, ambil yang paling baru gitu. Jadi saya ajukan lagi, Prof Eti review kembali, judul yang kedua ditolak lagi. Gitu.
Tapi saya mencoba mencari terus ya Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu yang masih belum dapat gitu ya, saya ingin memberikan semangat bahwa apa yang diarahkan oleh promotor itu pasti bagus gitu ya. Dan apa yang beliau arahkan ya kita ikutin saja gitu. Kita cari, kita buat gitu sampai nanti promotornya itu confirm gitu ya. Nah, Dan itu dapat cerita sih. lulus dengan bagus, Ya, nilai amin. bagus. Ya, amin. Ah, ini apakah Bapak Ibu dari tingkat akhir atau semua angkatan? Semua angkatan, Mbak. Semua angkatan. Oh ya, ya baik. Saya izin share screen yang sudah saya siapkan. Nah, ini kan mantep toh Bapak Ibu. Nah, ini ditolak yang ketiga baru ketemu ini. Nah, ini langsung Yang oke. keempat malahan, Prof. Yang Yang keempat keempat, Prof. langsung oke. Iya, Prof. Ya. Ya. Jadi novelty yang ada di dalam disertasi saya namakan Digital Banking Balance Scorecard. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah dengar ya pastinya yang namanya Balance Scorecard. Nah, ini saya namakan depannya ada kata-kata digital banking seperti itu. Karena memang objek penelitian saya adalah perbankan. Nah, sebelum masuk ke dalam bagaimana saya bisa menemukan novelty ini, tentunya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan digital banking. Ini saya ambil definisinya dari Otoritas Jasa Keuangan. Digital banking merupakan layanan perbankan melalui media elektronik milik bank dan atau media elektronik milik calon nasabah dan atau nasabah bank yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah. Jadi medianya bisa milik bank, bisa milik calon nasabah dan atau milik nasabah bank gitu ya. Nah, kegiatannya apa? Itu bisa untuk memperoleh informasi, bisa untuk melakukan komunikasi, registrasi, membuka dan menutup rekening, melakukan transaksi perbankan, bahkan dapat sebagai penasihat keuangan, investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik, dan kebutuhan nasabah lainnya. Nah, slide yang sebelumnya adalah definisi dari digital banking. Nah, kita akan melihat bagaimana sih roadmap dari perbankan. Ini saya ambil dari bukunya Brad King yang ada di sebelah kanan atas ini. Saya kasih cover bukunya. Jadi, beliau menggambarkan bahwa perbankan itu ada mulai dari bank 1.0 sampai dengan bank 4.0. Perbankan itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1472. Waktu itu kantornya masih fisik, kemudian wajib pertemuan secara fisik, kita harus datang, gitu ya. Kemudian di tahun 1980 sampai 2007 masuk ke dalam Bank 2.0. Itu mulai muncul mesin ATM dan internet banking. Jadi layanannya bisa di luar jam kerja. Jadi kita datengin ATM ya sesuka kita mau jam berapa aja gitu ya. Kemudian tahun 2007 sampai 2017 itu masuk Bank 3.0. Kemudian munculnya smartphone, layanan kapan saja, di mana saja melalui mobile banking, ya, mobile banking. Kemudian masuk di tahun 2017 hingga sekarang, ini di dalam bukunya Brad King ya, mengatakan bahwa Bank 4.0 itu layanan perbankan yang melekat pada nasabah, layanan perbankan dapat diakses secara real time melalui beragam teknologi dan mengandalkan artificial intelligence. Jadi, Brad King mengatakan bahwa banking everywhere, never at a bank, gitu ya. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Ini kan di sini mengatakan 2017 sampai sekarang ya. Nah, kalau kita perhatikan perkembangan perbankan saat ini, mungkin Bapak Ibu tadi yang bekerja di bank itu lebih paham ya. Jujur aja saya itu bukan di bank pekerjaan saya, backgroundnya. Saya itu dosen mengajar di Ukrida. Jadi waktu mendapat asli topik ini dengan mengajukan
objek penelitiannya perbankan itu buat saya sangat challenging sekali gitu ya, karena saya waktu itu tidak ada channel untuk ke perbankan gitu ya, tidak mengenal. Jadi sedikit cerita sampai pada saat itu ini gimana ya caranya gitu, supaya saya bisa mempelajari tentang perbankan, ditambah salah satu variabel saya itu ada regulasi gitu. Jadi saya cari di LinkedIn gitu ya terkait orang-orang bank gitu ya. Bahkan kalau ada seminar yang narasumbernya orang dari bank gitu, saya datengin seminarnya gitu. Saya datengin kemudian selesai dari seminar, saya kenalan sama narasumbernya gitu. Kalau boleh minta waktu beliau, kemudian tanya-tanya seperti itu. Nah, ini menurut perkembangan ya, kalau kita pahami revolusi industri itu mulai dari 1.0, 4, RI 4.0 ya, revolusi industri 4.0, dan nanti di 2025 kita sudah mulai memasuki revolusi industri 5.0 gitu. Nah, perbankan pun sudah Otoritas Jasa Keuangan mempersiapkan perbankan digital 5.0. Nah, ini beberapa regulasi dan mungkin sudah ada perkembangan yang baru lagi gitu ya, regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Nah, tadi novelty-nya kan ada kata-kata balance scorecard. Nah, balance scorecard itu memang dulu dikembangkan oleh Kaplan dan Norton mulai dari tahun 1996, ini sudah lama sekali. Dan Bapak Ibu, saya rasa sudah pernah mendengar itu bahwa di balance scorecard itu ada 4 perspektif ya. Yang pertama, dia aspeknya keuangan, kepuasan konsumen, bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi sebenarnya balance scorecard itu saling terkait mulai dari bawah sebenarnya ya, dari learning and growth aspect. Jadi ketika di sini memfokuskan dan kemampuan manusia atau karyawan bank gitu ya. Karyawan banknya itu kompeten, bagus, dikasih training, pelatihan gitu ya, semuanya bagus gitu. Dia akan berdampak kepada internal bisnis prosesnya. Nah, internal bisnis prosesnya itu bagus, customernya puas. Nah, kalau customernya puas, loyal, nah itu akan meningkatkan financial performance dari perbankan itu. Bicara balance scorecard, ini sebenarnya ada juga yang dinamakan sustainability balance scorecard. Nah, itu saya tidak bahas di sini, itu saya pisahkan, itu. Kemudian pada saat saya ingin memunculkan novelty atau dalam hal ini saya memunculkan indikator. Kalau disebut finance, process, learning growth, customer ini adalah dimensinya. Nah, masing-masing perspektif atau yang saya katakan dimensi itu di dalamnya ada indikator-indikatornya. Jadi aspek keuangan ini diukur indikatornya apa? Konsumen diukur indikatornya apa, gitu ya. Aspek bisnis internal juga diukur indikatornya apa, dan yang aspek keempat diukur menggunakan indikatornya apa. Nah, bicara tentang digital itu pasti kaitannya dengan IT. Ini mungkin ya pertanyaan yang ini ya, bagaimana memunculkan indikator baru sebagai novelty. Jadi saya cerita ya, eh, hubungannya tadi dengan IT ya. Jadi waktu itu saya cari-cari artikel karena kan ini adalah bagian dari proksinya kinerja perbankan ya, balance scorecard. Jadi variabel saya lengkapnya adalah ada variabel X1 itu adalah artificial intelligence, variabel X2 itu adalah manajemen resiko operasional ya, resiko operasional. Yang ketiga adalah fintech collaboration. Nah, kinerja perbankan yang saya ukur menggunakan balance scorecard itu adalah variabel dependennya atau Y-nya. Kemudian ada satu variabel moderasi yaitu regulasi. Nah, ketika saya cari gitu ya, kebanyakan kinerja perbankan itu kan diukurnya menggunakan kinerja keuangan. Nah, tidak banyak yang mengukur kinerja non keuangan karena balance scorecard itu kan sebenarnya terdiri dari dua. Dia mengukur kinerja keuangan dan mengukur kinerja non keuangan. Yang non keuangan tuh yang tiga aspek tadi ya, konsumen, proses bisnis internal, dan learning and growth. Itu yang non keuangan. Nah, yang keuangan tadi yang paling atas. Nah, pada saat saya cari itu
artificial intelligence kepada kinerja perbankan itu tidak saya temukan yang penelitiannya secara empiris. Jadi kebanyakan dia penelitiannya kualitatif. Untuk fintech collaboration ke kinerja perbankan, waktu itu juga saya tidak banyak menemukan, ya hampir tidak ada pada saat itu yang meneliti secara empiris. Karena di disertasi saya ini kan penelitiannya empiris, dia menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sementara yang saya temukan itu kebanyakan adalah kualitatif research. Nah, jadi saya bingung pada saat menentukan indikator gitu ya. Nah, itu variabel saya yang lain. Nah, saya mau fokus di sini dengan karena topik yang Prof. Eti minta juga tentang novelty, itu fokus di variabel Y saya, yaitu kinerja perbankan. Nah, bicara balance scorecard itu yang saya dapat. Balance scorecard itu kan alat untuk mengukur kinerja perusahaan. Jadi artikel-artikel yang saya dapat itu dia semacam studi kasus. Ada perusahaan ini gitu, satu perusahaan. Kemudian dia bahas 4 perspektif tadi gitu. Jadi dia tidak membahas dengan memunculkan variabel yang lain gitu. Nah, pada saat saya cari juga, ini balance scorecard banyak juga digunakan untuk perusahaan yang non berbankan. Jadi kayak apa ya, campur-campur gitu, banyak banget gitu. Sempat bingung juga, tapi kemudian saya kerucutkan karena objek penelitiannya di bank, maka saya ambil artikel-artikel yang objek penelitiannya juga bank gitu, supaya sejalan. Karena memang karakteristik bank dan non-bank itu kan berbeda gitu. Misalkan seperti resiko bisnis gitu ya. Kalau di perbankan tuh akan ada namanya resiko kredit gitu. Tapi di perusahaan ya itu nggak ada. Jadi artikel-artikel yang saya cari adalah artikel yang balance scorecard ya dan dia ke perbankan seperti itu. Jadi kalau boleh dirangkum ya ini adalah indikator yang saya buat dan saya namakan Digital Banking Balance Scorecard. Nah, pada saat saya menemukan artikel terkait terkait balance scorecard di perbankan, itu pasti indikatornya banyak sekali. Saya sampai membuat pemetaan atau matriks ya di dalam Excel gitu ya. Oh, penelitian ini balance scorecard-nya yang perspektif keuangan indikatornya ini gitu. Yang perspektif konsumen ini. Itu baru satu artikel dari satu autor. Kemudian saya tambah lagi, ambil artikel yang lain, autor yang lain tentang balance scorecard di bank juga. Dia kan pasti mengulas 4 perspektif ini gitu. Kemudian saya tulis lagi, oh kalau penelitian yang si B itu indikator untuk keuangannya adalah ini gitu. Nah, itu menjadi banyak sekali nanti. Nah, yang dipakai si A dan si B mungkin ada yang sama indikatornya. Kemudian itu di-merge, dijadiin satu gitu ya. Dihilangkan yang duplikat-duplikat atau yang sama atau yang mirip gitu. Karena masing-masing indikator di dalam satu dimensi atau di dimensi yang lain itu tidak boleh bertabrakan atau serupa gitu. Nanti dia kena multikoliniaritas gitu ya, nggak bisa. Jadi yang sama, yang serupa ya dihapus gitu. Atau yang tidak relevan dengan kondisi sekarang, ya saya nggak pakai gitu. Nah, ini indikator-indikator yang saya kasih warna biru itu adalah yang saya tambahkan. Nah, bagaimana memunculkan yang warna biru? Saya membaca artikel-artikel atau berita-berita juga atau peraturan-peraturan gitu terkait perbankan, terkait bank digital saat ini dan hubungannya dengan kinerja juga. Kinerja karena balance scorecard ini adalah alat untuk mengukur kinerja. Gitu. Nah, saya akan sampaikan kenapa indikator ini saya ambil, alasannya apa di slide berikutnya. Nah, ini yang pertama di dalam perspektif keuangan ya. Oh ya, saya teringat sebelum ke sini ya, pada saat itu ya, kenapa saya menambahkan di masing-masing perspektif ya? Ada dua pemikiran pada saat itu.
menambahkan di setiap perspektif atau membuat dimensi yang baru yang namanya teknologi informasi atau IT. Ya, ya, karena kan sekarang perbankan sudah mulai digital balance forecast sejak 1996 itu, atau saya memunculkan satu dimensi yang baru itu. Nah, pertimbangannya gini, balance scorecard itu kan tadi antara perspektif yang satu dengan perspektif yang lain itu ada hubungan sebab akibat gitu. Jadi pembelajaran pertumbuhan itu kalau bagus dia akan meningkatkan proses bisnis internal. Nah, kalau proses bisnis internal bagus itu akan meningkatkan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen bagus akan meningkatkan keuangan dari perusahaan gitu. Nah, ketika saya munculkan dimensi yang baru, satu dimensi itu, kita harus berpikir dia ngelinknya di posisi yang mana gitu. Apakah di sebelum pembelajaran pertumbuhan gitu kan? Kalau IT-nya bagus, lalu apa, lalu apa, lalu apa gitu. Nah, pertimbangannya itu. Pertimbangan yang lain, saya berpikir bahwa, loh, di setiap perspektif ini itu kan perlu adanya IT. Gitu. Ketika kita belajar, kita pasti ada belajar tentang IT. Gitu. Di proses bisnis juga kita nggak akan terlepas tentang IT. Nggak mungkin semuanya manual terus. Gitu ya. Nah, ini hubungannya dengan konsumen. Kalau proses bisnisnya juga sudah IT, semua bergerak dari yang manual gitu, kemudian ke produk-produk digital, ya keuangan juga pasti ada unsur IT. Nah, maka saya simpulkan, saya buat IT itu saya masukkan ke semua perspektif, keempat perspektif gitu. Jadi tidak terpisah di satu dimensi tersendiri gitu ya. Nah, untuk indikator return atas investasi teknologi informasi, ini saya membaca waktu itu dari OJK ya, Wirdianti 2018, dia melakukan penelitian, di situ dikatakan bahwa adopsi teknologi pada digitalisasi perbankan berpengaruh terhadap efisiensi teknis perbankan di Indonesia. Kemudian rasio antara biaya terkait teknologi informasi terhadap total biaya operasional yang rendah akan berpengaruh positif terhadap kinerja bank. Namun, efek positif tersebut dapat berubah menjadi negatif bila rasio ini terlalu tinggi. Jadi, artinya dari penelitian Wirdianti 2018 ini, saya menangkap bahwa adopsi teknologi itu akan berpengaruh terhadap kinerja perbankannya gitu. Sehingga saya munculkan indikator ini ya. Adopsi teknologi perbankan digital dapat meningkatkan efisiensi kinerja bank karena efek ekspansi bisnis, tetapi ketika rasio biaya terkait teknologi informasi terlalu besar dapat merugikan efisiensi keuangan bank. Jadi dia nggak bisa, jangan sampai terlalu tinggi gitu ya. Jadi ada tingkat efisiensinya sehingga itu menurut saya ya perlu dihitung oleh si organisasi tersebut atau perusahaan tersebut gitu. Dengan menghitung return atas teknologi investasi teknologi informasi ini, maka perbankan dapat menganalisis efisiensi penggunaan modal kerja di bidang teknologi informasi, efisiensi produk digital, dan efisiensi penjualan. Dengan menganalisis return ini, perbankan juga dapat mengambil keputusan apakah perlu dilakukan pembukaan digital branch yang baru saat ini atau nanti. Jadi pada saat memunculkan indikator ini, mengacu pada artikel-artikel penelitian orang lain juga, kemudian mempertimbangkan tren atau perkembangan perbankan saat ini, gitu ya. Kemudian apa sih atau kenapa alasannya ini harus ada, gitu ya. Itu mesti disampaikan. Nah, indikator yang berikutnya adalah peningkatan penggunaan produk digital oleh nasabah. Saat ini layanan perbankan dihadapkan pada tantangan pemberian layanan di mana saja dan kapan saja melalui produk digitalnya. Jadi produk digital ya contohnya mobile banking gitu ya. Dengan melihat penggunaan produk digital yang semakin banyak diminati oleh nasabah, artinya perbankan telah memberikan pelayanan yang rasa puas, nyaman, dan aman kepada nasabah, sehingga mereka mau menggunakannya. Artinya, hal ini merupakan suatu ukuran keberhasilan perusahaan dalam memberikan layanan produk digital kepada nasabahnya.
Oleh karena itu, indikator peningkatan penggunaan produk digital oleh nasabah merupakan ukuran yang perlu ditambahkan dalam memperhitungkan kinerja perbankan. Jadi, ketika kita mengulas di dalam disertasi kita harus menyampaikan kenapa itu perlu juga ditambahkan sebagai indikator, gitu ya. Pastinya kalau seorang nasabah atau konsumen gitu ya menggunakan produk kita gitu kan, pasti kan penghasilan atau pendapatan kita meningkat gitu ya. Jadi kinerjanya juga pasti meningkat. Pertumbuhan cabang digital. Otoritas Jasa Keuangan mendukung adanya cabang digital dengan mengeluarkan panduan penyelenggaraan digital branch oleh bank umum yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan sepenuhnya teknologi digital melalui perangkat dan aplikasi sebagai delivery channel. Jadi pemerintah pun sudah memfasilitasi dan mendukung gitu ya dengan mengeluarkan panduan digital branch. Dengan mempertimbangkan kesiapan bank, maka OJK memutuskan penerapan layanan perbankan digital di Indonesia diawali dengan penyelenggaraan digital brand, yaitu adanya sarana bank yang berfungsi secara khusus untuk memproses registrasi nasabah dan pembukaan rekening secara mandiri. Adanya peningkatan jumlah bank cabang digital mengindikasikan bahwa kebutuhan pelayanan terhadap konsumen akan produk digital meningkat, yang sudah tidak dapat dilayani oleh hanya satu atau beberapa cabang digital yang telah ada. Hal ini menunjukkan kinerja perusahaan meningkat. Oleh karena itu, indikator pertumbuhan cabang digital merupakan ukuran yang perlu ditambahkan dalam memperhitungkan kinerja perbankan. Jadi, kalau digital branch-nya itu bertambah, ya karena pasti ingin melayani nasabah atau konsumennya, gitu. Karena layanan itu bertambah, ya asumsinya berarti kinerja banknya juga akan meningkat, gitu ya. Nah, bicara tentang digital itu pasti ada kaitannya dengan ya dunia maya ya. Kalau dulu secara fisik ya dicuri gitu ya, dicopet gitu ya. Nah, kalau sekarang bicaranya adalah cybercrime atau ya social engineering ya. Perusahaan yang menggunakan teknologi informasi dalam proses bisnisnya tidak terlepas dari ancaman adanya penipuan atau kecurangan di bidang teknologi informasi. Serangan cybercrime cukup berdampak pada keuangan perusahaan, juga kepada hubungan dengan pelanggan, serta reputasi perusahaan secara tidak langsung. Nah, ini laporan PwC 2019 melaporkan bahwa perusahaan yang menawarkan jasa keuangan sebesar 48% rentan terhadap kejahatan ekonomi. 48% itu kan angka yang besar ya, gitu. Banyak market return negatif setelah adanya pengumuman kasus cybercrime. Perusahaan yang mampu meminimalisasi resiko dengan cara penanganan yang baik setelah maupun sebelum adanya cybercrime merupakan ukuran keberhasilan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, indikator kecepatan penanganan cybercrime merupakan ukuran yang perlu ditambahkan dalam memperhitungkan kinerja perbankan. Nah, ini indikator yang lain lagi ya, penerapan digital culture ya. Perusahaan yang siap mengadopsi teknologi adalah perusahaan yang memiliki keterampilan menggunakan teknologi baru dan berkomitmen menggunakan teknologi untuk membuat produk baru. Jadi ini hubungannya adalah kalau perusahaan menerapkan budaya digital, maka karyawannya akan memiliki digital mindset. Nah, digital mindset si karyawan itu akan menciptakan digital talent yang menciptakan produk dan layanan digital. Perusahaan yang memiliki orientasi digital dan kemampuan digital yang kuat akan berada pada posisi yang lebih baik dalam memberikan penawaran inovatif untuk memuaskan pelanggan sehingga meningkatkan penjualan dan pengembalian finansial. Nah, ini menurut peneliti yaitu Kim dan Ho 2018. Nah, dengan latar belakang itu, maka ya dengan kata lain, perusahaan yang telah menerapkan digital culture akan dapat menunjang kinerja perusahaan lebih baik. Oleh karena itu, indikator penerapan digital culture merupakan ukuran yang perlu ditambahkan dalam memperhitungkan kinerja perbankan. Ya, itu ya cerita dari saya ya. Ini ada sebuah quote dari Jeff Bezos. If you make the customer unhappy in the physical world,
they make each tell 6 friends. If you make customers unhappy on the internet, they can each tell 6,000 friends. Ya, thank you very much. Demikian Prof. Eti yang bisa saya sharingkan. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau berdiskusi bersama. Eh, mohon izin, boleh bertanya, Mbak? Ya, silahkan Pak Richard ya. Oh, duluan Oh, yang tadi apa? Silakan. Rudi. Pak Rudi, ya Pak Rudi, Oh silahkan ya, Pak Rudi. Ya, aduh, ya, Mbak, saya sangat tertarik dengan ini ya, judul yang disampaikan. ya, Cuma saya pengen tahu, kalau menghitung nanti Y-nya itu kan balance scorecard. ya. Nah, itu kan ada novelty yang disampaikan itu memformulasikan dia menjadi satu nilai ya, nilai dari Y itu bagaimana ini caranya dia? Jadi kan menggabungkan beberapa indikator-indikator menjadi satu sehingga menjadi satu nilai tertentu yaitu tadi ya balance scorecard. Nah, itu bagaimana cara memformulasikannya menjadi satu kesatuan nilai gitu sehingga bisa dihitung nanti secara statistik. Demikian, Mbak. Ya, terima kasih Pak Rudi buat pertanyaannya. Jadi, setiap variabel itu pasti ada indikator atau diukur menggunakan apa gitu. Ada yang ada dimensinya terlebih dahulu, kemudian dia turun ke indikator, ada yang langsung indikator gitu. Nah, balance scorecard ini adalah salah satu proksi dari kinerja kinerja perusahaan. Atau kalau yang lain itu kadang diukurnya langsung kinerja keuangan menggunakan ROA, ROE gitu ya. BOPO kalau di perbankan gitu. Nah, saya mengambil tadi dari sisi keuangan dan non-keuangan. Maka saya ambilnya balance scorecard. Nah, balance scorecard tadi ada 4 perspektif yang saya katakan itu adalah dimensinya. Nah, masing-masing perspektif itu ada indikatornya yang tadi saya sampaikan di sini. Nah, ini yang saya buat indikatornya. Jadi, pada saat mencari data, indikator-indikator ini saya ubah menjadi pernyataan kuesioner. Jadi, saya menyebarkan kuesioner ke karyawan bank. Seperti itu, Pak. Apakah menjawab, Pak Rudi? Ya, menjawab, Mbak. Tapi nanti bisa di-sharing ya materinya ya. Bisa, Pak. Bisa. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak Rudi. Siang, Pak Richard. ya. Ya, selamat siang. Siang, Prof. Eti, Bu Diana. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Bu Diana, salam kenal. Saya Richard, saya kerja di perbankan. Ya. Saya mau tanya, keren banget Bu Diana ini, bukan profilnya di dunia perbankan, tapi berani mengambil topik mengenai digital perbankan. Tadi juga sangat effort ya, dari penelitiannya dilihat penelitiannya kualitatif semua. Ya, tapi saya ingin bertanya sama Bu Diana, kenapa Bu Diana tidak memilih metode kombinasi? Karena kan kenapa langsung kuantitatif? Karena kan ini penelitian baru, waktu Bu Diana kan waktu awal-awal itu kan digital kan booming ya Bu. Nah, otomatis kan harus dilakukan penelitian kualitatif agar hasil dari kuantitatif itu semakin bagus. Kenapa Bu Diana tidak melakukan itu? Pertama. Lalu kedua Bu, kenapa saya tertarik kenapa Bu Diana mengambil variabel independen cybercrime? Itu jelas-jelas kan berdampak negatif pada kinerja perbankan maupun balance scorecard. Biasanya kalau kita mengukur kinerja itu selalu mengambil variabel independen yang bersifat positif. Wah, Ibu sangat hebat ya mengambil variabel yang bertolak ya negatif sampai cybercrime. Ya, kenapa Ibu mengambil itu? Apakah tidak terpikir akan mendapatkan hasil yang jelek nantinya pada saat pengolahan data? Dan terakhir, ini penelitian baru, Bu, digital banking. Dan itu ada aturan OJK tadi, POJK nomor 16, ya, diperbarui POJK nomor 2018. Kenapa Ibu juga tidak mengambil variabel dummy pada saat melakukan penelitian? Kenapa hanya menggunakan
ini apa kuesioner dan lain-lain. Kenapa tidak? Karena kan digital banking itu kan tadi ada perkembangan-perkembangan teknologinya di dalam itu. Kenapa tidak ada variabel dummy? Terima kasih Bu Diana, mohon jawabannya. Ya, terima kasih Pak Richard. Waduh, saya bertemu dengan orang perbankan nih ya. Ya Bu, salam kenal Bu. Ya, salam kenal. Oke, jadi pertanyaannya tadi ya, sebenarnya saya sebelum memunculkan semua indikator ini, saya melakukan yang namanya pilot study. Kan itu juga diminta ya, diminta kita melakukan namanya pilot study. Nah, di situ saya juga wawancara. Waktu itu dengan OJK, saya wawancara juga. Pak siapa ya itu namanya? Ketua OJK. Yang OJK itu ya, saya lupa. Saya lupa nama beliau. Eh, yang sering kadang keluar di berita itu ya. Kemudian saya juga wawancara dengan asosiasi fintech ya waktu itu gitu. Saya mendengarkan masukan dari beliau-beliau gitu sehingga saya bisa menyimpulkan masing-masing indikator ini. Jadi kalau ditanya kenapa tidak penelitian kualitatif terlebih dahulu, jadi sebenarnya sudah ada pada studinya Pak Richard menggunakan Oh, wawancara gitu. nanti itu dilampirkan di disertasi. Disertasinya. Oh, Iya. Ya, jadi bahwa indikator-indikator ini juga memang sudah dikonfirm gitu ya pada saat melakukan pilot study. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi cybercrime ya. Cybercrime di sini sebenarnya saya ambil hal positifnya, Pak, yaitu kecepatan penanganan cybercrime-nya gitu. Karena kalau sekarang kejahatan di dunia maya ya, bukan di dunia fisik lagi ya. Nah, itu pastinya kan nasabah nggak mau terjadi itu. Nah, ketika itu terjadi, bagaimana tindak lanjut dari perbankan gitu? Bagaimana perbankan menangani kasus tersebut seperti itu? Dan ini balance scorecard itu kan bicara 4 perspektif. Jadi saya juga harus berpikir untuk masing-masing perspektif gitu. Jadi untuk cybercrime itu saya masukkan ke dalam proses bisnis internalnya. Itu. Kemudian pertanyaan ketiga ya, kenapa tidak menggunakan variabel dummy ya, untuk regulasi ya? Ya. iya. eh Sepemahaman saya ya Pak, variabel dummy itu kan 1 dan 0. Ya kan? Ya. Sekarang lebih Ya. berkembang Bu, bisa lebih dari 1 dan 0. Kalau Oh, disertasi. bisa lebih dari 1 dan 0 Ya, ya. Jadi kalau waktu itu kan saya masih berpikirnya bahwa dia adalah nominal ya, 1 dan 0 saja gitu. Dan kalau datanya hanya 1 dan 0, itu kan hanya angka, dan dummy itu hanya angka apa ya? Bukan angka sesungguhnya, Pak. Itu hanya untuk merepresentasikan saja. iya betul. Gitu. Jadi kalau buat saya penelitian itu malah lebih, kalau bisa jangan yang pakai dummy gitu. Baik Bu. Terima kasih banyak Bu Diana. Ya, sama-sama, Pak. Selamat siang, Bu Diana. Selamat siang, Bu. Ya, salam kenal, Bu. Salam Bagus, kenal. ya, menarik ya digital banking, kemudian scorecard sebagai mutasinya Bu Diana ya. Yang ingin saya tanyakan mungkin satu, ini kan di sektor perbankan ya. Kalau kita misalnya ingin menambah lagi novelty dari Mbak Diana untuk jadi kebaruan itu, atau misalnya itu relevan nggak diterapkan di sektor selain perbankan gitu misalnya. Karena kan balance scorecard di setiap setiap mini usaha itu beda ya, perbankan, kayak rumah sakit tentu beda ya. Apa itu relevan indikator-indikatornya atau bagaimana? Kasih Bu Dian. Ya, makasih, Bu. Jadi, memang karakteristik perbankan dan non-perbankan itu tadi berbeda. Misalkan di sini ada jumlah kredit macet. Nah, mungkin di perusahaan yang non-perbankan itu tidak ada. Tapi kalau misalkan di sini ada return atas modal, return atas aset gitu, itu bisa dipakai, itu bisa. Boleh dipakai. Jadi elaborasi berarti ya kalau Iya. ingin jadi di atasnya Bu Diana untuk Ya, pengembangan jadi balance harus sheet. disesuaikan Iya. dengan perusahaan yang mau diukur. Oke, makasih ya Bu Diana. Ya, sama-sama, Ibu. Izin Siang, Bu Bu Diana. Diana. Selamat siang. Ini mau siapa dulu? Sabto, Pak. Bu. Oh, Pak Sabto, ya. Bagaimana Pak Sabto? Bu, ini saya mau tanya nih.
Apakah novelty harus berupa variabel baru? Itu yang pertama. Kemudian dari novelty riset yang Ibu gunakan itu digital banking, terus dengan balance scorecard, itu bagaimana mengintegrasikan antara digital banking dengan balance scorecard, Bu? Terima kasih, Ibu. Oke. Ya, apakah novelty harus variabel baru? Novelty itu sebenarnya bisa banyak, tidak harus variabel baru. Ya, bisa dari sisi metodenya juga bisa. Kalau yang data sekunder dari sisi rumus-rumus pengukuran gitu juga bisa, gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua tadi mengintegrasikan digital banking dengan balance scorecard ya. Iya, Bu. Ya, sebenarnya balance scorecard itu bisa untuk mengukur kinerja perusahaan jenis apapun sebenarnya gitu. Nah, ketika objek penelitian saya khusus ke perbankan, nah itu harus mencari juga pengukuran-pengukuran khusus untuk perbankan. Begitu, Pak Sabto. Jadi apa ya? Setiap artikel atau sumber-sumber yang kita cari itu harus mengarah ke perbankan digital. Gitu. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi juga saya ceritakan bahwa kenapa indikatornya di masing-masing perspektif saya munculkan gitu kan. Kenapa saya tidak memunculkan dimensi yang baru dengan isi indikatornya saya gitu kan bisa juga gitu Pak Sabto. Jadi misalkan di sini saya nggak masukin indikator yang baru ya. Di sini di masing-masing perspektif saya tidak masukkan misalkan gitu ya. Tetapi saya memunculkan satu dimensi baru, mungkin dimensi IT, kemudian saya punya indikatornya sendiri. Itu sebenarnya juga bisa. Nah, cuman karena balance scorecard itu ada hubungan sebab akibatnya tadi, ya, dia dia ngeling ya, dia kayak punya pengaruh gitu ya. Kalau pembelajaran pertumbuhannya bagus, maka proses bisnis internalnya bagus. Kemudian maka konsumennya bagus, maka keuangannya akan bagus gitu. Nah, itu tidak pas ketika saya memunculkan satu dimensi yang baru gitu. Waktu itu memang saya terpikir dua hal itu. Apa ini ya yang pas gitu. Begitu Pak Sabto. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak. Izin Bu Diana, Ya, Ibu. luar biasa. Saya juga bekerja di perusahaan IT, bahkan belum menemukan sampai dengan saat ini novelty yang berkaitan dengan IT. Saya punya dua pertanyaan, Bu. Yang pertama, hal-hal apa saja yang menginspirasi Ibu sehingga Ibu bisa menambahkan indikator dari yang tadi Ibu sajikan? Apakah ini dari jurnal-jurnal sebelumnya atau Ibu melihat hanya dari perkembangan saat ini saja? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana memformulasikan peraturan terbaru yang belum kita temukan di penelitian terdahulu sehingga bisa menjadi dimensi ataupun indikator baru? Demikian Ibu, terima kasih. Ya, baik. Jadi hal-hal yang bisa menginspirasi itu harus dari banyak sumber. Tuh. Dari penelitian sebelumnya iya, dari berita iya, dari peraturan iya, dari sumber orang apa ya, pihak atau informan penting iya gitu. Jadi kalau ini hubungannya sama OJK ya dari orang OJK-nya gitu. Saya kemarin ada variabel fintech ya saya harus cari orang yang di situ yang tahu pakarnya tentang fintech gitu. Saya harus bertanya ya berguru lah sama mereka gitu, wawancara gitu. Jadi apa yang bisa menginspirasi itu datangnya dari mana? Semua hal itu kita kita jadikan satu, kita samerikan. Lalu apa ini dapatnya gitu? Kita peras itu, Bu. Kemudian dapatnya apa gitu. Jadi harus secara komprehensif dan banyak hal. Hmm. Kemudian tadi pertanyaan kedua ya, bagaimana memformulasikan indikator ya Bu ya untuk regulasi yang baru? Begitu maksudnya? Atau bagaimana membuat regulasi baru apa gimana Bu? Bagaimana memformulasikan
peraturan baru yang baru saja dirilis itu dijadikan dimensi atau indikator baru. Oh, iya, iya, iya. Saya ada variabel regulasi, tapi untuk yang variabel regulasi saya itu tidak menggunakan, maksudnya tidak saya kasih novelty di situ ya. Tapi kalau Ibu tanya seperti itu, kita harus baca dulu peraturannya. Kemudian ambil kata-kata pentingnya atau kata-kata kunci dari sekian kalimat itu, Bu. Nah, itu dijadikan indikator. Semoga menjawab, Bu Latifah. Baik, terima kasih Ibu Diana. Ya. Selamat siang. Selamat siang, Prof. Eti, Bu Dr. Diana. Kalau boleh, perkenalkan saya Ricky Sanjaya, Angkatan 24. Ini sebenarnya saya mau minta tipsnya sih dari Bu Diana nih, dokter yang sukses, luar biasa disertasinya. Wawancara yang efektif nih gimana sih prosesnya? Mungkin Bu Diana udah mengalami nih, Bu Dr. Diana, ketemu dengan OJK, asosiasi, dan lain-lain. Ada tips-tips nggak sih untuk proses wawancara yang efektif gitu, Bu? Itu aja sih. Terima kasih. Iya, pastinya kita harus pahami dulu apa yang mau kita teliti dulu ya. Kita arah penelitiannya mau kemana. Nah, sebelum ketemu kita sudah list dulu daftar pertanyaan kita. Itu karena kadang kita wawancara pun pertanyaan itu bisa bercabang gitu. Ketika kita tanya A, kemudian beliau ceritanya panjang gitu ya. Nah, itu bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang Betul, baru. Bu. Gitu. Yang pas, dan itu jangan sampai kalau istilah Jawanya tuh ngalor ngidul gitu Pak ya. Saya jadi Jawa soalnya. Jadi maksudnya jangan terus kemudian kemana-kemana gitu. Kita harus tetap sesuai dengan ruang lingkup penelitian kita. Gitu Pak Riki. Oke, baik Bu. Jadi kita harus punya pakemnya dulu ya. Kemudian ketika interview bercabang-cabang kita arahkan balik lagi gitu ya Bu ya. Seperti Ya, itu. kalau bercabang-cabang ya itu untuk tambahan pengetahuan kita aja Betul. ya. Tetapi kita harus kecuali kita punya banyak waktu ya Pak Riki. Kalau Ya, jadi ya, ya Bu, nggak apa-apa Bu. ya, intinya sebelum ketemu si informan itu, kita harus paham dulu konsep dari penelitian kita. Ya, mau arahnya kemana gitu. Oke. Kalau Gimana, Pak? informannya ini, Bu, misalnya kan kita menyasar OJK, misal kita punya suatu level lah, sebutlah kepala departemen atau mungkin direktur eksekutif. Nah, terus kita misalnya terkendala informannya nggak dapat, tapi kita dapat di undernya, misalnya sebutlah direkturnya misalnya. Itu sudut pandangnya Bu Diana gimana ya? Apakah tetap yang penting kita tahu bahwa institusinya tepat, kemudian levelnya kita memang sudah tentukan minimal direktur gitu ya. Kalau misalnya Anda itu nggak ada, apakah bisa di satu level di bawahnya atau kita harus mencari misalnya informan yang setara begitu? Ya, jadi gini, Pak. Ada informasi yang mungkin orang tertentu aja yang tahu informasi itu, gitu. Betul. Ya, berarti kita harus cari orangnya, Pak. Harus sesuai. Kalau level di bawahnya dia tahu, nggak apa-apa. Kalau level di bawahnya nggak tahu, ya nggak bisa dapat jawabannya kita. Oke, untuk yang asosiasi profesi, Bu Diana, Fintech, Pak. itu oke, asosiasi profesi yang terkait dengan itu ya, apa? Oh, salah tadi IT ya? Fintech, Pak. Oh, fintech. Oke. Iya. Asosiasinya itu ketika wawancara mungkin ada kriteria pastinya kan, kalau disertasi dan semua penelitian sih, semua penelitian pasti ada kriteria dan seterusnya. Itu ada minimalnya nggak? Atau asosiasi ini dalam konteks misalnya kayak akuntansi keuangan misalnya itu IAI-nya gitu ya, Bu Diana ya? Bisa, Atau Pak. asosiasinya juga mengundang misalnya minta bantuan asosiasi untuk nanya anggota-anggota asosiasi tersebut. Pak Riki, ini topiknya tentang apa, Pak? Kalau saya sebenarnya juga ada hubungan dengan IT, tapi nggak spesifik di digital banking. Ada kaitannya sebenarnya dengan teknologi. Dan Bapak pekerjaan atau kesehariannya berkaitan dengan IT? Enggak sih, praktisi akademisi aja sih Bu Diana. Berarti karena misalkan nih kayak karena belum tahu gitu ya tentang IT, berarti kan kita harus mencari informan, berguru dulu gitu ya, bertanya-tanya gitu.
Oke. Mm-mm. Jadi kalau waktu itu saya kan variabelnya kan fintech collaboration, Pak. Jadi Iya, saya harus tanya ke orang fintech gitu. fintech, betul. Bicaranya tentang apa ya? Tentang kolaborasi. Kolaborasi antara fintech dengan perbankan itu menurut Bapak gitu ya. Apakah fintech ini menjadi saingannya perbankan misalkan atau malah berkolaborasi gitu. Hmm, sepengalaman Bu Diana pernah nggak misalnya misal tadi kan ada dimensi dan indikator, misalnya ada juga yang tadi langsung ke dimensi. Misalnya dari pertanyaan penelitian itu, kemudian ketika Bu Diana tanya, si informannya awalnya misalnya ngebidik, misalnya let's say direkturnya misalnya. Ternyata direkturnya ini belum bisa jawab. Berarti kalau dari Bu Diana ini akan increase ke atas ya? Atau changes informan sebenarnya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Oke, cukup sih Bu Diana. Makasih Iya. insight-nya. Terima Sehat kasih, Oh, Bu selalu. Eti. Ya. halo, halo, selamat siang. Iya, Ibu. Ya, saya Rina, Bu Diana. Iya, Bu Rina. Mau tanya yang variabel moderasi pakai apa? Regulasi OJK ya? Iya. Ya. Nah, itu mengolahnya seperti apa? Maksudnya ketika dia dijadikan sebagai alat ukur atau dimasukkan sebagai moderasi, kan dari regulasi OJK itu terkait dengan manajemen risiko ada beberapa tadi ada 4 ya. Nah, itu diambil semua menjadi alat ukur atau ambilnya cuma yang bagaimana gitu, maksudnya mengolahnya apakah ambil pasti kan kalau di manajemen di POJK-nya mungkin ketika perbankannya begini dia harus begini, ketika perbankannya begini harus begitu ya, yang saya bisa ambil gitu dari kesimpulan. Nah, itu untuk dijadikan alat ukurnya semuanya yang ada di dalam POJK atau ambil cuma beberapa saja gitu. Ambil beberapa saja, Bu. Yang Oh memang gitu ya. sesuai. Iya. Yang relevan. Dalam hal dalam hal ini kan manajemen risikonya yang terkait dengan IT dan si balance scorecard itu ya. Kalau manajemen resiko, saya ada pengukurannya sendiri, Bu. Jadi, yang saya sampaikan hari ini mengenai digital banking balance scorecard itu baru satu variabel saja. Berarti diambilnya cuma satu regulasinya saja. Yang maksudnya apa sih di 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 POJK itu kan pasti ada beberapa risiko yang sudah diatur gitu, maksudnya berbentuk kebijakan. Nah, itu diambil semua atau diambil yang tadi kan Bu Diana bilang cuma diambil yang relevan saja ya. Iya. Oke, baiklah. Makasih. Iya, sama-sama, Bu. Bu Diana, boleh Iya, langsung izin bertanya. boleh. Ini sih saya mungkin lebih ke ini bukan bertanya lah, minta tips ya Mbak, karena saya menghadapi sidang tertutup. Kebetulan topiknya terkait dengan digital juga di sektor industri. Apa sih yang harus kita persiapkan, Mbak? Karena saya juga bingung apa nih kira-kira buat nanti di sidang tertutup itu yang biasanya dipertanyakan dan tipsnya nanti yang harus saya persiapkan apa saja gitu. Agak nervous sih, Mbak, gitu. Baik, begitu aja ya, Mbak Diana. Terima kasih. Iya, Bu Lisna, selamat udah sampai mau sidang tertutup ya, Bu. Semoga sidangnya berjalan lancar. Jadi kalau persiapan ya pasti kita harus paham betul apa yang kita tulis, paham betul apa yang kita teliti gitu. Jadi pertanyaan itu ya ini saya nggak apa-apa nih Prof Ed, ya. Menurut saya ya. Spill aja, Nggak apa-apa, misalkan Mbak. apa. Nggak apa-apa. Mohon Nggak izin, apa-apa, Mbak Di. Prof. Ya. Iya, Prof. Iya. Mm-mm. Yang pasti berkaitan dengan isi dari disertasi Ibu. Nah, kalau kita bilang isi disertasi itu apa ya sebenarnya? Ya,
kenapa itu diteliti? Jadi tujuan penelitiannya itu mau untuk apa, gitu kan? Ada fenomena apa, ada latar belakang apa, sehingga penelitian ini harus diangkat. Itu harus paham betul ya. Kemudian biasanya ada grand teorinya ya. Nah, grand teorinya itu kenapa ambil grand teori itu dan kaitannya dengan penelitian itu apa? Nah, itu harus bisa mengkaitkan gitu. Kemudian kalau kita bicara empiris pasti ada hipotesisnya ya. Hipotesis. Mm-mm. Nah, kenapa Bu Lisna itu mengangkat hipotesis itu gitu? Tentunya pasti ada acuan dari penelitian terdahulu dan ada argumen dari kita sendiri karena hipotesis itu kan ya hipotesis kita bukan hipotesis peneliti sebelumnya gitu. Walaupun kadang hipotesisnya itu pernyataannya sama gitu ya, tetapi itu adalah hipotesis Bu Lisna bukan mereka gitu. Nah, kenapa? Gitu. Karena nanti ketika diuji kemudian hasilnya ternyata berbeda, nah itu harus bisa menjawab, menjabarkan kenapa hasilnya berbeda itu. Nah, metode penelitian yang diambil itu juga penting, jangan sampai salah gitu. Jadi, misalkan kita mau memotong bawang gitu ya, nggak usah pakai kampak gitu ya, pakai pisau aja cukup gitu. Nah, itu juga harus kita pahami kenapa ambil metodenya yang itu. Pengambilan sampel juga itu harus tepat juga gitu. Kalau ya pakai apa? Misalkan purposif ya kriterianya apa? Kenapa kriteria sampelnya itu? Nah, kriteria sampel itu kan kita juga yang tentukan. Harus yang begini, begini, begini. Atau, oh kalau perusahaannya rugi ya kita nggak ambil datanya. Lah kenapa? Kenapa kok perusahaan rugi nggak diambil? Gitu kan. Kemudian tadi ada grand teori, ya ketika kita sudah ada hasilnya apa, argumen kita apa, jangan lupa juga kaitkan juga dengan grand teorinya tadi. Gitu. Apakah mengkonfirmasi teori tersebut gitu ya, selain daripada kita membahas analisanya apa gitu. Nah, tentunya penelitian yang kita lakukan itu kan bisa memberi manfaat buat masyarakat. Atau Implikasi berarti ya, Bu, ya. implikasinya Iya. apa? Ya, manfaat kita lakukan penelitian ini apa? Itu. Ya, jadi setiap masing-masing variabel kita juga harus pahami itu. Kemudian ya bisa memberikan saran atau masukan entah ke pemerintah atau ke perusahaan itu apa? Itu. Iya. Berarti dari awal ya, Mbak Mbak Diana Ya dari semuanya itu karena ya penguji Kalau kan kemarin random. kan di bab 45 ya, kalau di hasil tertutup berarti dari awal ya. Oh iya, tertutup dari awal itu Baik, dan baik, Mbak Diana. penguji ya bebas saja itu pertanyaan bisa random mau nanya apa aja gitu. Ya, Yang ya. mm-mm. Ya paling itu aja untuk persiapannya. Terima kasih Mbak Diana. Biar Ya saya paling dan teman sama yang lain makin ada. baca-baca juga. Semangat, Mbak Lisna. Iya, Prof. Semangat. Nervous, Prof. Sudah Ya nervous. baca-baca juga berita-berita terkait penelitian Ibu gitu ya. Oh Nanti ya. kalau udah terbuka itu kan ada yang nonton ya. Yang nonton itu kan lebih apa ya? Lebih ke ya manfaatnya apa gitu penelitiannya gitu. Baik, baik, Mbak Diana. Ya Terima kasih, semoga Mbak Dian, Prof. Eti. Mohon maaf, pertanyaannya jadi kemana-mana. Izin. Enggak apa-apa, Mbak. Ya, terima kasih. Mbak. Maaf, Mbak. Boleh menyambung yang lagi tadi? Urina ya. Iya, Mbak, gini maksudnya gini. Kan di POJK Menris yang terkait dengan manage itu kan ada resiko pasar, resiko likuiditas, resiko investasi dan lain sebagainya. Nah, itu diambil semua sebagai variabel moderasi gitu atau tidak gitu loh. Di variabel manajemen resiko ya. Iya. Saya ambilnya hanya operasional, Bu. Oh, yang pas Operasional risk operasional aja. saja. Oke. Iya, saya kaitkan dengan karena tadi digital banking balance scorecard itu salah satu perspektifnya ada proses bisnis internal. Nah, operasional itu kan kaitannya sama itu. Oh, terkait kinerjanya ya berarti ya. Iya, jadi kita Oh. harus ngelingkan juga. Oh iya. Mm-mm. Berarti kalau misalnya
eh, terkait dengan investasi saya bisa ambil manajemen resikonya yang resiko investasi gitu ya Bisa, sebagai variabel moderasi misalkan ya. Oke, bisa. baik ya, makasih. Ya, Tapi sama-sama. dikasih argumen ya, Mbak. Ya, dikasih argumen kenapa dari sekian resiko itu yang diambil yang investasi gitu. Investasi. Oh ya. Oke, baik. Makasih. Ya, sama-sama. Ada Pak Reza, udah raise hand? Ya, selamat siang Bu Diana, selamat siang Ya. Prof. Eti. Ini saya mau menanyakan terkait dengan pilot study yang Ibu Diana lakukan itu. Saya ingin menanyakan, kan kalau sepengetahuan kita ya, pilot study itu kan dilaksanakan untuk alasan dilakukannya pilot study itu adalah karena kita memunculkan sesuatu yang baru, variabel yang baru atau teori yang baru. Ketika Bu Diana melakukan pilot study itu pertimbangannya itu hanya melakukan wawancara, tidak melakukan semacam FGD begitu, apa Bu kira-kira? Dan tadi saya kurang mendengar juga, mungkin saya kelewat, yang Ibu wawancara untuk sebagai bahan pilot study itu berapa orang? Ya, selain wawancara, sebenarnya saya juga sudah menyiapkan pernyataan survei, Pak, kuesioner. Gitu. Jadi kuesionernya itu ke karyawan bank, yang saya wawancara itu top manajemennya gitu. Jadi gini Pak, berapa jumlah itu sebenarnya paling tidak mewakili pihak-pihak terkait yang memang kita teliti. Kayak misalkan kalau saya perbankan ya orang bank iya, karena perbankan itu di bawah OJK ya OJK iya, karena saya ada variabel fintech ya fintech iya, itu Pak. Jadi sesuai dengan topik penelitian kita. Gitu ya. Halo? Iya Bu. Ya Pak. Jadi sebenarnya yang dikatakan jumlah itu bukan indikator yang ini ya. Eh, Kalau memang misalkan kita meneliti satu perusahaan saja, misalkan studi kasus yang benar-benar mendalam gitu ya, Iya. kemudian perusahaan itu ya top manajemennya atau orang kuncinya hanya 5 gitu ya, ya 5 gitu. Kalau penelitian kita terkaitnya banyak banyak pihak, ya itu semua harus mewakili gitu Pak. Nanti dari hasil wawancara itu baru nanti muncul variabel-variabel baru yang Ibu masukkan di itu ya, di Ya, penelitian disertasinya Bu ya. Diana gitu ya. Ya, tapi tidak hanya dari wawancara, tadi dari artikel sebelumnya, dari berita, Ya. observasi banyak hal. Ya, Oke Bu Diana sementara itu dulu ya. Ya, Mas Reza semangat. Ya Bu, ya Prof. Ya, Makasih Prof atas jadi waktunya Prof, kesempatannya Prof. jadi tadi kalau misalnya mau jumlah pilot ya, pilot dulu ya. Pilot studinya, wawancaranya bisa antara 10 sampai 20, Mas. Oh gitu Prof, oke Prof. Pilotnya ya, tapi tadi kan yang diambil seperti Bu Dr. Diana yang top-topnya. Tapi selain itu juga Google Form-nya juga tetap dibagikan, Oh tapi siap. tidak seluruhnya gitu. Ya, oke. Ya Prof, makasih Semangat. Prof. Ya Ya, Prof. Lanjut yang lain. saya Prof. Bu Dr. Diana, ya Pak Danang, izin kenal. salam kenal. Iya, Pak Ya, Danang, Diana. semangat. Ini pertama saya tertarik ini, sangat tertarik. Di chat saya menanyakan ke Bu Dr. Diana. Oh, mohon maaf belum dibaca, Ya, Pak. ini Gimana, Pak? apakah memungkinkan diterapkan untuk perusahaan air minum atau PDAM? Bu Dr. Diana, sekedar gambaran ini saya ada juga punya apa namanya, ini kan Tidak kelihatan, buku Pak. ya, Ya, ada. Nah, buku pedoman ini juga telah memuat berbagai
indikator-indikator kinerja, tetapi untuk digital ini belum ada. Nah, saya memberikan gambarannya seperti ini, Bu. Di listrik itu sudah memungkinkan digital. Nah, kenapa tidak diterapkan ke perusahaan air minum yang jumlahnya mencapai 476 di seluruh Indonesia? Nah, izin saya siswa dari akuntansi. Nah, apakah ini bisa menjadi potensi penelitian saya, Bu Dr. Diana? Terima kasih. Ya, izin ini saya jawabnya bisa, Pak. Jadi, Bisa. heeh. Ya, ini kebetulan ini resmi memang kinerja perusahaan air minum berdasarkan keputusan peraturan Menteri Dalam Negeri. Artinya di peraturan Menteri Dalam Negeri ini belum ada indikator digital tadi. Jadi kalau Bu Diana tadi ke perbankan, nah jadi saya akan boleh follower nggak nih? Saya Boleh, akan Pak. terapkan di PDAM. Jika diperkenanan oleh Prof, kayaknya saya mohon izin kopi darat nih. Ya lewat Boleh, WA. Pak. Ya, siap, Ya, terima siap. kasih. Ya. Ada istilah kopi darat segala. Kopi Nggih, udara, Prof. kopi darat. Iya, ya Pak Danang. Nggih. Semangat. Siap, siap. Dia yang poin terakhir di sini perbedaannya. Ini semangat-semangat nih angkatan ini Pak Danang. Pak Sabar mana Pak Sabar? Saat aku berdasarkan KIP akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Ayo lanjut. Bisa. Sekarang terkait dengan PSAK 208 yang Ya, tergabung paling saya nambahin tadi yang Pak Danang aja ya, Pak Danang ya. mungkin Jadi, selanjutnya kalau yang tadi Ya, saya tanya jawab Mas, tanya jawab. baik baik saya di Setelah ini masih ada satu lagi ya? kalau tadi saya masukkan indikator penerapan digital culture gitu. Nah, kalau kira-kira di tempat Bapak tadi bisa juga, ya bisa gitu, Pak. Tapi kalau semacam pertumbuhan cabang digital gitu. Nah, itu kan mungkin nggak ada, Pak ya, cabang Betul, nggak ada. digital. Nggak ada. Iya. Jadi ambil yang memang relevan, Pak. Misalnya tuh kan membaca meteran kan selama ini tuh manual itu. Nah, itu kan membutuhkan orang tuh. Akhirnya kan tidak mungkin juga tepat. Jadi kan meteran air minum itu kan selama ini masih manual Bu Diana. Jadi saya membayangkan dengan digital itu akan tenaga yang selama ini dikontrak untuk mencatat meteran air itu menjadi berkurang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, selama ini pencatat meteran air itu kong kali kong dengan pemilik rumah. Jadi dengan misalnya meteran itu dengan menggunakan teknologi, tentu sudah terbaca di kantor pusat gitu loh. Kira-kira dalam bayangan saya seperti itu. Jadi selama ini kan mereka yang sudah menjadi ruko ngakunya masih rumah tangga kecil gitu. Ya itu kira-kira di benak saya itu penerapan aplikasi teknologi itu untuk untuk peningkatan kinerja gitu. Jadi pakai apa, Pak, sekarang, Pak, itu, Pak? Ya pakai meteran itu, Bu. Yang supaya tadi nggak kong kali kong gitu-gitu, pakai apa, Pak? Misalnya kan meteran itu kan dibacanya selama ini petugas datang ke rumah. Saya membayangkan rumah-rumah pejabat itu kadang tidak bisa dimasukin.
kecuali kalau meterannya ada di luar pagar. Itu. Jadi cara membacanya kan masih manual. Ini kan bisa dibedakan dengan listrik. Listrik kan waktu manual juga petugas kan datang. Tapi dengan ada sistem pulsa itu kan terkendali. Ya, Ya, jadi saya membayangkan tidak harus mengirim petugas untuk membuat catatan meteran air. Kan catatan meteran air kan begini, bulan sekian 100, kemudian pada bulan berikutnya 150. Nah, itu artinya pemakaian 50 meter kubik. Nah, ketika nyatet 150 itu bisa jadi sebenarnya angkanya 200. Fakta kenyataannya gitu. Nah, kalau misalnya itu dengan digital, tentu kan tidak harus pencatat meter, kecil kemungkinan memanipulasi gitu. Tapi itu barangnya udah ada belum, Mbak, produknya? Udah dipakai apa belum? Belum sama sekali. Yang ada baru pemakaian GPS untuk lokasi-lokasi ini saja, lokasi meteran air rumah tangga. Tapi kalau alatnya atau ininya sendiri belum ada. Berarti nanti sisi yang diteliti lain, Pak. Nggak sama dengan saya, Pak. Kalau saya itu ya paling nggak udah ada, Pak, itu barangnya, Pak. Oh gitu ya. Jadi artinya barang yang sudah ada saja ya. Iya. Oke, baiklah kalau gitu. Jadi ya mungkin kalau barang yang sudah ada itu mungkin ke ini ya, lebih ke beberapa PDAM itu kan masih menggunakan itu manual nih pembayarannya, sistem pembayarannya. Kalau di Jakarta mungkin ini ya sudah, atau di Jawa pada umumnya sudah pakai aplikasi ya. Tapi di luar Jawa, Bu Diana, masih ada yang pakai itu sistem kartu-kartu. Jadi sebagian udah ada gitu ya, Pak? Sudah. Namanya kalau udah BINEP. ada bisa. Kalau udah ada bisa. Oke, baik ya. Kalau yang meteran, saya membayangkan kalau ada yang mencoba di meteran airnya, itu luar biasa gitu. Tapi sekarang sih belum ada yang mencoba di meteran airnya. Ya. Variabel lainnya apa, Pak, yang mau diteliti? Saya sih tertarik dengan itu, Bu, IT-nya aja. Karena kalau bayangan saya kalau dengan sistem IT itu kan bisa meningkatkan pengawasan, produktivitas, kecepatan kan gitu. Mungkin ya analisa efisiensi ya. Iya. Aktivitas. Karena sistem ininya sama, Bu. Penilaiannya juga ada aspek keuangan, ada aspek operasional, ada aspek SDM. Nah, di dalam aspek-aspek itu ada juga itu seperti yang tadi Bu Diana paparkan. Hanya bedanya karena ini perusahaan air minum, tentu indikatornya akan berbeda dengan BUMD yang non air minum. Jadi sudah ada peraturan Menteri dalam negerinya. Hanya saja di dalam indikatornya itu belum ada indikator mengenai IT. Ya, Pak Danang. Semoga sukses lancar ya, Pak. Ya, amin. Ya. Ayo, satu lagi. Ini waktunya udah mau habis. Ini Pak Hendri biasanya nanya, nggak nanya. Ini juga mau persiapan nih, tertutup. Oh iya. Semoga lancar ya Pak Hendri. Terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hendri, Bu Dr. Iya. Tadi sebentar kalau saya keliru meneruskan ya Bu Dr. Diana ya.
di awal itu ada roadmap bank ya. Iya. Ya, di Bertambah menjadi info satu misalkan komunikasi yang dalam lebih tahun pada bidang 2020 sosial itu yang tidak mampu menunjukkan bagaimana kinerja AI itu ya, itu ya, artificial intelligence. Gimana Pak? Maaf yang itu Di roadmap kurang. yang tadi Bu, di roadmap bank yang tadi di Iya. kan ada dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Yang terakhir Iya. itu yang portfolio Iya. dari 2017 sampai dengan sekarang itu sudah menggunakan yang disebut dengan AI. Iya. Sejauh ini memang ada penelitian dari MCK Disney kalau nggak salah tahun 2020 juga bagaimana building AI itu dilakukan di seluruh dunia dan di Indonesia sejauh mana bahwa di Indonesia itu dilakukan AI itu apakah sejauh ketika ibu penelitian tadi kan di roadmap itu ada AI ya Bu ya. Nah maksud saya apakah AI itu sudah dilakukan secara utuh di bank-bank di seluruh Indonesia? Kebetulan saya juga penelitian tentang sampelnya LJK Bu, Lembaga Jasa Keuangan. Jadi seluruh LJK yang terkait dengan OJK nomor 18 tahun 2014 dan ini mungkin salah satu AI ini yang menjadi menarik bagi saya. Ternyata di Indonesia salah saat ini mungkin apakah waktu itu dengan ibu penelitiannya mohon maaf tahun berapa? Tahun 2020 Pak, 2019 ya. Ketika misalkan di roadmap bank itu terkait dengan AI tersinggung nggak? Disinggung nggak Bu ada? Ada Pak. Ada. Nah, pertanyaan saya apakah AI itu sudah utuh dan memang digunakan di mungkin kalau saya mendapat data itu dari 2015 sampai 2022 ada 800 sekian banks. Berapa banyak Bu yang sudah digunakan? Mohon maaf izin ya Bu. Terima kasih Bu Dr. Dian. Ya, jadi memang kadang penelitian itu juga ada keterbatasannya ya Pak ya. Jadi pada saat saya melakukan penelitian 2018-2019 itu belum terlalu banyak bank yang menggunakan AI atau artificial intelligence gitu ya. Paling kalau chatbot seperti itu ya Pak yang sudah mulai muncul gitu. Jadi pada saat saya melakukan penelitian, mungkin ada juga karyawan-karyawan yang belum familiar dengan AI. Itu menjadi salah satu keterbatasan penelitian saya. Baik Bu Diana, terima kasih Bu Dr. Dian. Berarti Ya, memang masih sedikit ya Bu ya? pada saat itu iya. Iya, makanya waktu itu langsung saya dorong yang baru. Iya, Prof. Nah, karena saya tahu nih pandai. Diana ini pandai. Kalau pandai udah langsung saya ini tantang. Ya, terima kasih, Prof. Alhamdulillah ya. Oke. Boleh satu lagi nggak, Prof? Boleh, Mbak, silahkan. Mbak, maaf saya mau nanya lagi. Ya. Moderasinya ini pakai moderasi pure apa moderasi kuasi? Yang pertama, yang kedua itu kan tadi di awal perbankan itu berinvestasi dalam IT ya. Ya, jadi dia mau dalam balance scorecard itu dia menyatukan unsur-unsur untuk memberikan kinerja yang lebih baik di masa depan gitu kan, termasuk di dalamnya ada penambahan struktur IT ya, penambahan investasi dalam IT. Nah itu yang menjadi rasa keinginan tahun saya, kok manajemen resikonya nggak ditambahin sama investasi gitu loh, Maksudnya cuma gimana ya? diambil. Jadi kan tadi di awal perbankan itu menggunakan balance scorecard untuk mengukur kinerjanya. Nah, balance scorecard yang ditambahkan oleh Mbak Diana itu terkait dengan penambahan infrastruktur IT gitu kan ya? Itu bukan? Nah, berarti kan perbankan Iya, paham. Iya, memperbaiki paham. kinerjanya itu kan dia harus berinvestasi dalam bentuk IT. Nah, itu pasti kan modalnya nggak cukup, nggak sedikit maksudnya, cukup besar. Nah, kenapa diambilnya kok hanya manajemen resikonya operasional, tidak diambil yang investasi gitu Mbak. Terima kasih ya. Ya, saya jawab yang pertanyaan kedua dulu. Jadi saya melihat sudut pandangnya begini. Perkembangan perbankan itu ke arah digital, itu kan kaitannya dengan operasional. Jadi saya melihatnya dari sisi itu.
Sehingga variabel yang saya ambil adalah yang operational risk. Apakah menjawab, Bu Rina? Iya, jadinya nggak diambil yang karena tertarik dengan apa judulnya Bu Diana gitu loh, maksudnya. Di awalnya Ya, ada dari infrastruktur IT-nya juga dikembangkan gitu. Berarti kan bank berinvestment dengan modal yang tidak sedikit untuk memperbaiki kinerjanya gitu kan. ya. Jadi Iya, iya. investasi itu kan hanya sebagian kalau menurut saya gitu, Pak. Bu. Jadi maksudnya operasional itu dia lebih kena banyak gitu loh, Bu. Oh gitu ya, ya. Tapi paling tidak jadi peluang lah buat saya untuk menambahkan gitu ya. Ya, boleh. Ya baik. Ya makasih. Ya, Bu. Terus tadi pertanyaan pertamanya. Oh yang itu moderasi kuasi. Ya, jadi kalau saya waktu itu yang dia sebagai independen itu saya munculkan juga. Jadi, nanti kesimpulan apakah dia pure atau kuasi nanti setelah saya olah, Bu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, jadi saya tambahin ya. Ya untuk apakah pure, apakah predator, apakah semu, ya itu ada 4, mas-mas, mbak-mbak. Memang itu nanti melihatnya dengan kita memunculkan moderasinya itu dalam olahan data. Namun dia tidak dihipotesakan, Bapak Ibu. Ya, tidak Oke, ada baik, di Prof. kerangka pemikirannya, tidak ada gambar panah ke Y-nya. Tidak ada. Tapi dalam pengolahan boleh kita munculkan hanya untuk menentukan apakah itu pure, apakah itu semu, apakah itu predator, begitu ya. Jadi nggak bisa bertanya apakah itu pure gitu. Jadi harus dilihat dari hasil moderasinya itu dulu, lalu kita bandingkan variabel moderasinya ya, kita bandingkan dengan kan sekarang udah nggak usah. Terus nanti kita bandingkan dengan hasil moderasinya ya. Itu. Jadi untuk menentukan itu memang terakhir, tidak bisa di awal sudah kita tentukan ya. Tapi asumsi boleh, asumsi dulu. Terus nanti terbukti apa enggak itu setelah diolah. Baik, Prof. Terima kasih. Makasih, Bu Diana. Ya. Sama-sama, Bu. Sudah ya? Sudah nggak ada ya? Waktunya udah jam 2. Ya, bagaimana Mas Mbak nih mahasiswa S3 puas? Nih saya lihat nih banyak nih yang Puas, Prof. Puas, Prof. ya. Mantap, Prof. Puas, Luar biasa, Prof. Mantap, iya. Semoga lancar, Prof. Iya, semoga semuanya lancar ya. Ini suaranya Pak Slamet ya. Kok nggak nanya tadi? Amin. Ini ada Pak Effendi juga. Ini saya baca di sini nggak nanya ya. Ya, ini Prof. banyak nih Mas Hendar, Mas Danang tadi rupanya udah punya itu ya, punya senjata. Pak Sabar, bagaimana Pak Sabar? Nih Danang Sabar nih satu. Iya. Baik, Prof. Baik, Iya, Prof. iya. Oke, enggak apa-apa nanti dibimbing. Udah, ya, percaya, yakin ya, insya Terima Allah. kasih, Prof. Amin. Jadi, ya, Insyaallah. jadi kita akhiri ya sampai di sini. Terima kasih banyak Bu Dr. Diana ya yang Makasih, Prof. smart ya. Makanya dulu saya tantang, saya tolak itu terus. Saya ngerti ini pandai. Ini saya pakai unggulan ini seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi semua itu pasti kita mencari yang terbaik. Begitu ya Bapak Ibu. Iya, Oke Prof. ya. Prof. Semoga ilmunya Bu Dr. Diana yang di-share tadi bermanfaat dan bisa Banget. menggairahkan, menyemangatkan Bapak Ibu untuk segera menemukan novelty dan maju sidang ya. Terus Amin. kemudian juga Amin. Bu Dr. Diana semoga mendapatkan
balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Amin. berlimpah-limpah Amin. atas Amin. ilmu yang Amin. di-share hari ini ya. Amin. Terima kasih banyak Prof. Demikian Eti. ya, demikian sehat semuanya Amin. dan Terima kasih, sukses Prof. selalu. Semangat terus ya. Terima kasih, Prof. Yuk, Terima kasih, Prof. Terima Assalamualaikum kasih. Terima kasih, Bu warahmatullahi Diana. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Diana. Terima kasih ya. Mbak Di. Terima kasih ya Prof. Yuk, dadah. Sehat selalu Prof. Ya, Iya, dadah. sama-sama sehat. Ini Mas Asri. Iya, ini. Mas Asri itu yang ayo segera maju. Prof, Bu Dr. Diana. Recording stopped. Ya, Assalamualaikum Mas warahmatullahi Devi. Ya, Mas sudah ada di Mbak Diana. Dini ya. Ya, Ya Bu, ya terima kasih Bu Ya, Diana. ini Ya, semangat Dokter. semua ini. ya semangat-semangat ya Mas, Prof. iya. Muda-muda Mas Adi ya. Mas Adi, ayo Mas Adi. Udah beres kok ini Mas Adi ya. Tinggal maju.